Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membuat daftar hadir menggunakan Google Form, caranya adalah pertama, buka Google Chrome, kemudian ketik di sini email.com atau bisa pilih yang ini ya, Gmail. Klik aja satu kali. Saya menggunakan akun yang sudah saya buka, dalam hal ini akun belajar.id. Kemudian saya pilih di sini fitur ini, pilih Drive, atau Bapak Ibu bisa ketik juga di tab, ketik aja Drive langsung gitu. Bisa juga ya. Kemudian pilih di sini atau buat folder jika belum ada folder untuk latihan ya, atau langsung buat folder yang sebenarnya nggak apa-apa. Saya contohkan di sini adalah folder latihan, kemudian saya tambahkan lagi. Cara buat folder, klik kanan aja, new folder, buat di sini latihan membuat absensi atau daftar hadir ya, TK misal. Klik create. Setelah ini maka akan tampil nih foldernya. Klik 2 kali, kemudian kita masuk ke folder latihan membuat absensi PTK. Klik kanan, pilih Google Form, atau klik ini plus new tanda tambah ini, klik kiri, pilih Google Form. Kemudian Bapak Ibu buat judulnya misal daftar hadir atau absensi PTK. Contoh. Di sini yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah saya tidak membuat nama atau status kehadiran di Google Form, tapi yang saya buat adalah jenis PTK misalnya. Jenis PTK. Ada kepala sekolah. Ini contoh aja ya Bapak Ibu. Wakasek. Kemudian ada guru mapel misalnya. Kemudian ada guru BK. Ada laboran misal. Laboran. Kemudian ada operator atau tata usaha. Baik. Ini contoh aja ya Bapak Ibu ya, sesuaikan aja. Saya pilih di sini bukan multiple choice tapi drop down. Kalau saya tampilkan view kan, maka seperti ini. Oke. Jadi guru atau jenis PTK yang lain tinggal pilih ini, kemudian klik submit. Baik. Saya lanjut dulu. Ini saya tutup dulu. Oke, kita beri judulnya dulu. Oke. Kemudian Bapak Ibu atur di bagian setting, pilih collect email. Fungsinya Bapak Ibu, maka ketika Bapak Ibu klik save, setelah checklist tadi, maka di sini akan tampil ketika kita membuka link absensi ini sudah sesuai email yang Bapak Ibu punya atau Bapak Ibu aktifkan di HP atau di laptop Bapak Ibu. Ya. Contohnya begini. Oke, di bagian ini akan muncul bagian
email ya, email kita, maka tinggal klik CK submit. Maka dia akan membentuk satu file nanti di respon ada jenis PTK dan email kita. Nggak perlu kita mengetik kembali ya. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena di bagian setting saya atur seperti ini ya, collect email. Dan ini saya batasi hanya pengguna akun belajar.id. Begitu ya. Di luar itu maka tidak bisa. Maka tidak bisa mengisi daftar hadir. Dikarenakan mungkin dalam satu sekolah ada yang belum punya akun belajar, maka hilangkan aja ini. Bisa juga Bapak Ibu menggunakan akun G Suite ya, yang milik sekolah. Tinggal checklist akun G ini bagian restrict nih kita batasi akun G Suite-nya. Kemudian yang ini tidak perlu saya batasi karena saya akan gunakan absen ini untuk seterusnya ya. Tidak perlu saya membuat Google Form kembali, hanya satu Google Form ini untuk seterusnya. Begitu. Oke, kemudian save, simpan. Setelah itu, kita cek di bagian ini, drive tadi. Di folder latihan membuat absensi PTK. Kita refresh. Oke ya. Kita membutuhkan 3 file ya. Yang pertama baru ada Google Form, yang kedua nanti responnya, dan yang ketiga adalah data master. Data master ini saya gunakan untuk mengelingkan ya, atau merelasikan antara Google Form, isian daftar hadir, kemudian responnya dan data masternya. Itu. Baik, saya klik respon, kemudian saya klik Excel. Ini ya, atau create spreadsheet-nya. Kita sering mengenal spreadsheet atau Excel ini di Microsoft ya, kalau di Google adalah Google Sheet. Klik satu kali, create. Baik, kita tunggu prosesnya. Nah ini ya, ada timestamp, email address, jenis PTK. Loh, nama kok nggak ada dan yang lain nggak ada ya, karena kita belum menghubungkan antara nanti data master dengan ini. Oke, maka saya kembali ke bagian folder latihan ini. Saya tambahkan satu file, klik kanan di sini upload file. Data ini saya ambil dari misalnya data Dapodik, data guru atau PTK ya. Bisa contohkan aja nih, saya telah olah, kemudian klik satu kali open. Sudah ya, jadi kita punya 3 file data. Nih, ya ini adalah data master. Baik, untuk data master bagiannya hanya ini ya, ada nama, institusi, mengajar, email, nomor WA, atau yang lainnya boleh, karena di data Dapodik kan banyak. Kita tutup dulu, nggak apa-apa. Kita kembali ke sini. Terus kita contohkan cara mengisi absennya. Kita contohkan satu, view, review kan. Saya, Wendy Hartoyo, mengabsen diri saya sendiri ya. Pilih misal saya adalah operator, klik submit. Karena tadi tidak saya batasi sekali, maka bisa berulang kali kita mengisi absen. Ya. Nanti dalam hal yang sebenarnya kita cukup satu kali aja untuk mengisi absen. Tidak perlu berulang-ulang. Klik di sini, kita lihat ada di tanggal 6 bulan 8 jam segini, maka statusnya sudah absen. Nah, saya akan membuat kondisinya, misal status kehadirannya adalah hadir sini ya, hadir.
Kemudian kita ambil lagi misal terlambat. Satu lagi misal alpha, gitu ya. Bisa juga Bapak Ibu nanti tambahkan yang lainnya. Saya kondisikan 3 itu aja. Ada hadir, ada terlambat, ada alpha. Nah, ini tidak perlu Bapak Ibu ketik ya. Kita akan membuat rumusnya. Klik di sini, di bagian judul nih, jangan di sini ya, di bagian judulnya. Klik 2 kali, kemudian masukkan rumusnya. Awali dengan sama dengan. Nah, di sini saya sudah siapkan ya, Bapak Ibu, tidak perlu saya ketik ulang. Tinggal saya pastikan copy. Pasti. Nanti akan saya share di bagian deskripsi di bawah ya. Pilih, kemudian enter. Nah, sebelum saya enter, silakan diperhatikan Bapak Ibu, ada alpha, ada terlambat, ada hadir. Mau dibalik boleh juga, saya kondisikan seperti ini ya. Rumus array formula saya ambil untuk mengambil data row atau kolom. Nah ini ya, di status kehadirannya cek Bapak Ibu, yang dikatakan alpha adalah jam 14.31 sampai sebelum kehadiran. Di kehadiran adalah di pukul 04 atau ganti di sini misal 05 sampai jam 12 misalnya ya, jam 12 siang. Setelah jam 12.01 maka dia terhitung terlambat. Begitu seterusnya. Oke, kita enter. Nah, ini ya saya hadir. Karena saya ngisi absen di jam 9 pagi. Masih dalam kategori hadir. Tadi yang hadir adalah dari jam 4 sampai jam 12. Jika saya ganti di sini jam 12:20 atau 01, maka saya terhitung terlambat. Kalau saya mengisi di jam nanti misalnya jam 18, maka saya terhitung alpha ya. Rumus jadi hasilnya adalah otomatis. Tidak perlu kita mencari jam ini adalah alpha, hadir, terlambat. Kita tarik gitu, nggak perlu ya. Baik, kita udah dapat satu. Misal saya contohkan kembali, di sini adalah, kita lihat dulu data masternya. Nah, email ini kita cari di data master. Misal ini, satu. Oke, copy. Saya akan absen atas nama Andi. Nah, tidak bisa ya Bapak Ibu. Karena apa? Saya sudah mengunci komputer ini dengan akun saya. Karena saya batasi di sini. Di bagian setting. Ya. Kalau saya hilangkan checklistnya, maka akun apapun bisa. Akun ya, yang terkhusus untuk Gmail atau Google. Kita save. Kita cek. Refresh. Nah, ini. Kalau seperti ini kita harus mengetik ulang atau copy paste ya. Pasti. Baru saya bisa absen. Karena saya tidak batasi. Misal kepala sekolah. Submit. Gitu ya. Kita cek datanya. Nah, sudah masuk datanya ya, hadir. Oke. Kemudian saya ambil satu lagi yang kita buat terlambat. Kita buat di sini nih. Isi email. Kemudian misal adalah huruf BK. Submit. Cek. Nah, ini secara otomatis. Sampai sini Bapak Ibu sudah punya rekap hadir, daftar hadir. Jadi tinggal Bapak Ibu
buat absensi ini atau daftar hadir ini, dan Bapak Ibu bisa gunakan. Jika Bapak Ibu hanya sebatas ini, silakan. Dan ada lagi cara untuk menampilkan atau visualisasikan ya, dengan cara menambahkan Google Data Studio. Caranya, ini saya hitung terlambat, bentar, 12, supaya nanti ada perbedaannya. Oke, baik, saya tutup dulu ini. Ini data masternya. Oke. Caranya untuk ke Google Data Studio, tinggal ketik di sini di tab baru Google atau Data Studio at datastudio.google.com ya, .com, datastudio.google.com, itu. Enter. Ya, tunggu prosesnya, tergantung dari internet Bapak Ibu masing-masing. Kita klik yang blank report. Baik, kita tunggu. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan, karena kita bermain di spreadsheet, maka yang kita ambil datanya adalah Google Sheet. Ya, ini adalah spreadsheet. Maka yang kita pilih adalah Google Sheet. Klik satu kali, kita cari namanya, filenya, pilih all item, kemudian kita panggil dia misal yang master. Yang master dahulu, master absensi. Oke. Hilangkan, add. Oke. Yang kedua, kita karena punya 3 file, yang mau kita hubungkan adalah antara daftar hadir dan data master. Karena di sini belum ada nama dan lain-lainnya, yang ada adalah di data master, maka kita perlu hubungkan, relasikan ya. Kita kembali, klik yang bagian data source-nya, klik satu kali, add data, kemudian klik Google Sheet, kita cari all item, kemudian daftar hadir PTK contoh. Oke ya, kita cek lagi ini daftar hadir PTK contoh. Klik satu kali, hilangkan checklistnya, add. Baik, kita sudah berhasil menampilkan data masternya ya. Kita cek. Ini ada data master. Kemudian ada data daftar hadir. Oke ya. Kita akan hubungkan, relasikan. Caranya, klik blend data. Kemudian di blend data tampil seperti ini. Ini yang pertama, data source-nya adalah master yang kita perlukan. Kemudian yang kedua belum tampil, maka kita akan tampilkan. Klik daftar hadir ini, file ini, add source. Nah, ini muncul karena belum terhubung ya. Antara data master dengan daftar hadir belum terhubung. Maka perlu kita hubungkan atau relasikan. Oke. Di bagian ini saya akan buat primary key-nya atau join key atau kata kuncinya dari yang unik adalah email. Email ya. Email kita ganti ini menjadi email. Oke. Berarti di daftar hadir begitu juga. Kita perlu yang sama. Nih, email address. Kita timpanya di missing. Oke. Oke, tunggu belum. Saya ulang caranya ya.
klik, geser, timpa di missing. Gitu ya. Maka akan hilang missingnya. Nah, ini tandanya sudah terhubung ya, Bapak Ibu. Antara data satu ini dengan yang satu ini. Sudah terhubung. Yang kemudian kita tambahkan dimensinya atau nama ya file lainnya ya. Nama misal. Kemudian institusi. Kemudian apalagi? Mengajar. Oke, ini nggak perlu ya. Kemudian yang di bagian daftar hadir, saya tampilkan sini status kehadiran, temps, itu ya. Oke, maka klik add, klik save. Kemudian setelah klik save, setelah klik save kita akan mendapatkan satu data di Google Studio, yaitu data yang sudah kita relasikan antara data master dan daftar hadir yang respon tadi ya. Oke, setelah ini maka Bapak Ibu tinggal hapus, delete. Kita akan diberikan kanvas kosong di data Google Studio, maka kita bisa atur. Saya akan ganti judulnya, misal dashboard, rekap absensi atau rekap daftar hadir. Tuh. Kita buat contohnya, atau kita buat title-nya atau judul di sini, dashboard terhadir SMA atau PTK contoh. Blok. Kemudian cek sebelah kanan ada teks properties, pilih yang rata tengah, kemudian font size-nya ganti. Oke ya. Tinggal disesuaikan. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa menambahkan logo ya, logo dari organisasi Bapak Ibu masing-masing atau instansi masing-masing. Misal saya contohkan sini upload form komputer, kemudian saya cari logonya. Ini kita tunggu. Nah, setelah ini kita atur. Kita hanya menggunakan drag and drop ya Bapak Ibu ya, tidak sulit. Oke, sudah. Ini contoh aja. Bisa menggunakan garis, line. Oke. Untuk menambahkan tabel, maka tinggal klik ini, pilih tabel, kemudian klik sini. Ya. Kita sudah memperoleh data tabel, tinggal kita atur sesuai dengan keinginan kita. Misal saya akan mengatur tabel ini yang mau saya gunakan atau tidak, tinggal arahkan ke data ini atau apanya. Nah, email misal saya tidak akan gunakan, klik silang close. Oke, saya geser untuk mengatur.
Yang stem record saya hilangkan. Oke, jenis PTK saya hilangkan aja lah. Kita biar kemudian saya atur misal di stem di terakhir. Oke, ini saya hilangkan. Oke, ada nama, institusi, status kehadiran, dan tanggal atau waktu. Baik, kemudian untuk mengatur nama sudah huruf besar. Untuk mengganti nama ini, klik yang tanda pensil, kemudian ganti ini adalah status kehadiran. Oke, ini saya ganti tanggal kehadiran atau tanggal isi absen, bisa. Oke, kemudian saya atur geser. Oke, nah saya akan menambahkan suatu filter gitu ya. Caranya tinggal add control, pilih advanced filter, letakkan di sini. Misal di sini. Tuh. Saya filter berdasarkan apa? Misal nama atau status kehadiran atau institusi. Misal nama ya. Kemudian klik ini filter, kemudian pilih yang gambar ini, icon ini, pilih fixed. Kemudian ganti di klik style, pilih yang drop down, hilangkan checklist enable-nya. Oke, ini berdasarkan nama. Berarti saya bisa memfilter berdasarkan nama. Oke, kita view, cek. Ini ya. Klik, arahkan ke nama yang mau kita filter, klik only. Itu, maka akan tampil satu nama atas nama Medi. Ini ya. Atau pilih yang lain. Tuh. Nah, untuk 0 artinya dia belum mengisi absen. Nanti hilang jika dia sudah mengisi absen. Oke, kita edit kembali. Kita akan tambahkan sebuah diagram ya. Caranya klik ini. Saya pilih yang misal yang Pi. Atau yang lainnya boleh yang bentuknya seperti ini. Atau yang ini saya pilih Pi. Saya letakkan di sini. Tunggu. Kemudian saya atur besar kecilnya. Silakan disesuaikan. Oke. Dan ini masih berdasarkan nama. Kita akan ganti klik berdasarkan status kehadiran. Kita ganti yang di dimension ini menjadi status kehadiran nanti ya. Atau oke. Atau berdasarkan institusi. Oke ya, ini contoh. Kemudian saya arahkan di bagian data ini, pilih filter. Oke. Kita view. Nah ini ya. Saya klik misalnya SMA nih. Salah satu klik, kita klik. Maka yang ini SMA 2. Oke ya.
Saya klik yang ini, SMA Negeri 13. Nah, seterusnya begitu. Oke ya. Di bagian tabel juga bisa Bapak Ibu linkkan atau kita buat link. Misal saya klik ini, di bagian bawah, pilih aja yang filter. Itu, checklist. Kita cek. Oke, sebelumnya saya tengok. Nah, kalau yang ini kan nggak bisa kita klik ya. Hanya statis. Nah, kalau kita klik, kita pilih yang bagian filter, maka akan berubah. Ini ya, klik itu. Oh ini. Logo bisa juga kita kasih link. Caranya tinggal klik logonya, kemudian tambahkan ini. Misal ini adalah riau.go.id. Saya copy, kemudian saya paste, letakkan di bagian URL ini. Pastikan. Nah, tidak perlu kita simpan karena dia simpan otomatis. Oke ya, kita cek. Nah ini ya. Ini saya hapus dulu. Oke, saya cek, klik logonya, maka dia akan mengarah ke mana kita linkkan. Gitu ya. Kita tutup. Nah, begitulah Bapak Ibu untuk cara membuat tampilan sederhana untuk di Google Data Studio. Rekap daftar hadir. Klik edit. Di sini juga Bapak Ibu bisa tambahkan misal yang bentuknya lain nih ya. Boleh silakan diatur-atur aja. Itu ya. Boleh. Untuk mengganti warna atau lainnya bisa juga klik di bagian mana yang kita mau ganti, kemudian lihat di bagian style, arahkan ke bawah, bisa mengganti ukuran font size-nya 18, kita tambahkan warna, misal merah atau yang lainnya, bisa juga. Oke, kemudian background-nya bisa kita ganti, di bagian ini kita ganti background. Oke, misal warna saya ganti lagi putih. Kemudian yang tabel bisa juga klik style, kemudian di bagian ini dimension ini kolom 1 misal saya rata tengah atau kolom 2 kita rata tengahkan. Oke. Itu ya. Kemudian backgroundnya mau kasih warna, boleh atau warna yang lain. Oke ya, gitu ya. Kemudian yang header-nya mau saya ganti misal merah. Oke. Nah, begitu ya Bapak Ibu cara mengganti stylenya, mewarna dan lain-lain. Kemudian kampasnya bisa juga kita ganti warna ini ya. Caranya klik di sini di kampasnya, kemudian cari yang mau kita ganti ini ya. Geser-geser aja ini. Tuh gini. Oke. Tuh ini. Biru. Oke ya. Baik Bapak Ibu, silakan dicoba.
Saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.